Terima kasih atas semua perjuangan yang kita hadapi bersama. Kau dan aku telah lewati segalanya. Akan ku buktikan bahwa hari ini dan hari-hari seterusnya kau akan selalu bahagia. Aku memilihmu karena ku sungguh benar mencintaimu. Telah besar rasa percayaku padamu. Kini ku siap untuk hidup bersamamu. Aku memilihmu karena ku sangat mencintai dirimu. Ku akan menjaga percayamu. Ku juga siap untuk hidup bersamamu, bahagia selamanya. Jangan pernah engkau ragu. Aku tak akan meragu. Kamulah pilihan yang paling terbaik yang Tuhan hadirkan di hidupku. Karena ku sungguh benar mencintaimu. Telah besar rasa percayaku padamu. Kini ku siap untuk hidup bersamamu. Aku memilihmu karena ku sangat mencintai dirimu. Ku akan menjaga percayamu. Ku juga siap untuk hidup bersamamu, bahagia selamanya. Semua arah tetana no arah ubase irugi ma ti falwa luada darwa ita te faho ngamba kasibo sa azino ta kama ya odo fe delano suma sino ifa bebe sohe.
đi phá bơ sâu hơn Yai gada kuba Yai ba uma sigu utawa kama Oh hendra oga Oh hedo ba nahya si soya uga Ngai ngetetu sasa Ui kau masuk ke dalam sawana hiba Menang lau dadada Mege bawamu berat Tafawa wongang bata Yai dadaku Yai bawa masih tawa kama Oh hendra oga Oh hedo mana ya si soya uga Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Allah berserta saudara-saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan bersorak-sorai dan memuji Tuhan yang Maha Kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 1 sampai 2. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah baru di hati kami oh curahkan kurnia Allah hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus biar kasih kurnia-Nya mengekalkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah baharui hati kami oh curahkan kurnia Ketua dengan Tuhan jemaat diundang berdiri.
Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita bermazmur dan menghayati kasih Tuhan dalam keluarga yang patut akan Dia. Kita baca Mazmur 128 1-6. Kita baca secara bersahut-sahutan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah padamu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon yang sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Israel seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Mari kita jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mengucap syukur kepadamu atas waktu dan kesempatan indah
yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami bersama pada pagi menjelang siang hari ini, di mana kami bersyukur Tuhan kami boleh sampai di rumah-Mu yang kudus. Terlebih untuk ibadah pemberkatan nikah hari ini atas kedua saudara kami, Calvin Jenrate dengan Aprilia Eka Krisdayanti Tavenahe. Kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan telah hadir bersama dengan kami. Tuhan telah hadir di tempat ini. Dan sebelumnya Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, penuhi setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan senantiasa menjadi santapan rohani bagi kami, dan terlebih menjadi perenungan bagi kami, terlebih dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati menyertai kami, dan pekerjaan apapun si iblis yang mencoba mengganggu hati dan pikiran kami usir dan kami halau di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Inilah kami sedang hadir di tempat ini, siap untuk mendengarkannya. Dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dalam pemberkatan nikah kudus buat saudara kita Calvin Jenrate dengan Aprilia Eka Krisdayanti Tavenahe. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, terimalah salam dari kami. Shalom. Kita boleh hadir di rumah Tuhan dalam menyaksikan pemberkatan nikah kudus buat anak kita, saudara kita Calvin dan Aprilia. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa ketika orang mau menikah berarti dengan tujuan mau mencari teman hidup. Kita harus catat bahwa salah satu tujuan pernikahan kita mau mencari teman hidup. Mendapatkan teman hidup tidak didasari dengan proses yang mungkin sudah sama-sama saling kenal beberapa tahun. Itu juga bukan dasar yang utama. Mencari teman hidup tentu ini diawali karena di antara keduanya memiliki kasih yang berdasar dari kasih Kristus. Awal-awal merasakan bahwa dia telah memiliki teman hidup yang dalam artian istri atau suaminya. Seiring berjalannya waktu, oleh karena berbagai hal yang ada di sekitarnya yang awalnya dianggap sebagai teman hidup, teman dia bisa berbagi suka dan duka, teman dia bisa menyampaikan dan berbagi segala pergumulan. Tapi terkadang teman hidup tidak bisa berjalan dengan proses yang lama. Kita kembali dengan firman Tuhan, bahwasanya yang Tuhan berikan bagi kita, pasangan kita, ingatlah sebagai penolong dan yang sepadan dengan kita. Tentu kita percaya bahwa Calvin dan Aprilia pasti sudah memikirkan, ini adalah teman hidup yang telah Tuhan pilihkan bagimu dan yang senantiasa menjadi penolong dan
pasangan yang sepadan. Ketika kita mengikat satu janji kudus di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga memberkati rumah tangga kita, dan sebenarnya ini tergantung kepada kita. Apakah kita menganggap pasangan yang menjadi pasangan kita itu adalah pilihan Allah? Benar, itu pilihan Allah. Namun kitanya sendiri yang masih belum sepenuh hati, apalagi kalau dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitar kita. Kalaupun kamu membeli sepatu dari Perancis, sepatu kaca dari negeri manapun, ketika salah satu dari sepatumu rusak, kalaupun mungkin harganya sampai 2 juta, baru mungkin satu bermahal, baru fakir-fakir enak apa-apa. Bermahal dari nilai luar negeri dari nonton kosi tambahin bawa orang mana bisa dan tidak di sepatu simah pasti tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, demikian juga dengan pasangan kita. Ingatlah, ya, nalur hadis saya bahasa ada di keluarga, banalur saya ada pak umas keluarga, maka kebahagiaan dalam keluargamu itu akan hilang. Ya, istilahnya lakumi mau ngapat cuma aduh balur fa'uhadu. Karenanya Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa yang Tuhan berikan bagi kita adalah penolong dan yang sepadan dengan kita. Ingatlah bagaimana gambaran hubungan suami istri diumpamakan seperti sepatu tadi. Sepatu artinya se adalah sejalan, pa adalah sampai, tu adalah tua. Sepatu sejalan sampai tua. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, terlebih untuk kedua anak kami, Calvin dan Lian, binalah keluarga yang sesungguhnya di dalam takut akan Tuhan. Inilah yang perlu. Jadikanlah Yesus Kristus menjadi fondasi, menjadi landasan yang baik dalam rumah tanggamu. Berjalanlah dengan pasanganmu walaupun tidak persis sama, tetapi ingatlah bahwa kalian adalah pasangan yang sepadan yang telah Tuhan pilihkan bagi kalian. Sekalipun nanti kalian tidak mungkin berjalan bersama setiap harinya karena tuntutan daripada pekerjaan dan tugas, ingatlah, tetaplah memiliki tujuan yang sama, membangun keluarga Kristen yang pastinya berkenan di hati Tuhan. Kasihilah pasanganmu, cintailah pasanganmu, dan jangan pernah bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau kamu memperhatikan sepatumu, perhatikanlah fokus dengan sepatumu, jangan fokus dengan sepatu orang lain. Karena ketika kamu memperhatikan milik orang lain, maka godaan itu pun akan menghantui pikiranmu. Tidak ada istilah coba-coba dalam berumah tangga. Ya, tidak ada istilah masa training dalam rumah tangga. Ya, saya training dulu. Apakah kami bisa sejalan sampai beberapa bulan? Kalau cocok, maka bisa dilanjutkan. Kalau tidak, mendingan saya mundur teratur. Tidak ada istilah itu. Ya, ingatlah, ketika kita mengikat janji kudus di hadapan Tuhan, hanya kematian yang bisa memisahkan antara kalian berdua. Kiranya firman Tuhan jadi berkat yang baik bagi kita bersama. Amin. Kita berdoa ini. Dan kami mohon kepadamu, terlebih untuk kedua saudara kami yang akan mengikat janji kudus di hadapan Tuhan hari ini. Mari Yesus, Engkau ingatkan mereka akan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka dimampukan hidup bersama di dalam kebenaran kasih Allah. Dan kiranya juga keluarga mereka
menjadi pasangan suami istri yang lebih mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkanlah dalam hati kami, sehingga setiap kami yang ada di tempat ini mampu mengasihi pasangan kami masing-masing di dalam kasih yang datangnya dari Kristus Yesus. Mulailah Engkau bagi kami Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, kami telah dengar firman-Mu. memohon peneguhan dan berkat dari Tuhan atas pernikahan mereka. Ketahuilah bahwa Tuhan menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari firman-Nya kita mengetahui bahwa amanat Tuhanlah dasar pembentukan keluarga, dan Ia memberi damai sejahtera atas umat-Nya. Sekarang dengarkanlah bagaimana suami istri sepatutnya bersikap sesuai dengan firman Allah, sebagaimana dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33 demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Renungkan, hayati, dan hidupilah firman Allah ini dalam kehidupan keluarga yang saudara bentuk hari ini, sehingga menjadi keluarga damai dan sejahtera, serta senantiasa tercurah berkat dan kebahagiaan surgawi dalam perkawinanmu. Setelah mendengar penjelasan tentang perkawinan Kristen menurut firman Tuhan, maka kepada saudara mempelai laki-laki Calvin Jenrate dan mempelai perempuan Aprilia Eka Krisdayanti Tabernakel diminta untuk menyatakan tekad dan janji di hadapan Tuhan, serta disaksikan oleh jemaatnya. Nyatakanlah dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Calvin Jenrate, bersediakah saudara dengan segenap hatimu menerima Aprilia Eka Krisdayanti Tabernakel sebagai istrimu, dan dalam keadaan apapun juga bersediakah saudara senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi suami yang percaya kepada Tuhan Yesus? Jika saudara bersedia, jawablah, "Iya, saya bersedia dengan segenap hatiku." Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Saudari Aprilia Eka Krisdayanti Tabernakel, bersediakah saudari dengan segenap hati menerima saudara Calvin Jenrate sebagai suamimu, dan dalam keadaan apapun juga bersediakah saudari senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi istri yang percaya kepada Tuhan Yesus? Jawablah ya, "Saya bersedia dengan segenap hatiku." Iya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Sekarang ucapkanlah janji masing-masing berkenan dengan pernikahanmu di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh seluruh jemaat. Menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaatnya bahwa saya menerima engkau, Aprilia Eka Krisdayanti Tabernakel, menjadi istriku, dan berjanji akan mengasihi engkau dan tetap setia kepadamu, baik pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan, serta saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan jasmanimu dan rohanimu menurut kesanggupan saya dan perkenaan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan meneguhkan janjimu. Kiranya Tuhan menolongmu. Silakan penonton.
Saya Aprilia Eka Krisdayanti Funao menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaatnya bahwa saya menerima engkau, Calvin Jendrate, menjadi suamiku, dan berjanji akan menghormati dan mengasihi engkau dan tetap setia kepadamu baik pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan, serta saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan jasmani dan rohanimu menurut kesanggupan saya dan perkenaan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan meneguhkan janjimu. Kiranya Tuhan menolongmu. Kita sama-sama ucapkan amin. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah cincin sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan setia sepanjang kehidupan. Untuk itu, marilah kita memohon peneguhan dan pemberkatan perkawinan mereka kepada Tuhan. Kedua mempelai menuju altar. Saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipercayakan melayani jemaatnya, mempersatukan dan meneguhkan pernikahanmu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Kiranya Allah Bapa, sumber kasih karunia, mengikat kamu dalam kasih dan kesetiaan. Ia memberkati engkau dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Juru Selamatmu, dan menyertai perjalanan keluargamu oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini dinyatakan bahwa keduanya sah menjadi suami istri. Tuhan memberkati. Amin. Miliknya
Terpuji termulia Engkau Tuhan, Allah yang selalu memberkati menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada siang hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan, atas nafas hidup yang sampai saat ini kami boleh merasakan jemaat Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, dari awal tengah hingga kami akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah di tempat ini. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami, bahkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan telah mampukan. Itu juga karena anugerah dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau apa yang menjadi perencanaan keluarga besar boleh terlaksana di tempat ini, terlebih ibadah pemberkatan nikah. Dan kami mohon kepada-Mu kiranya Engkau melanjutkan kasih setia-Mu sehingga hal yang telah kami awali hari ini adalah merupakan janji setia, janji kekal bagi mereka, sehingga mereka boleh setia sampai mati, sampai maupun memisahkan keduanya. Bapa di surga, kami mohon kepada-Mu, Kau berkatilah kedua saudara kami, anak kami yang telah menikah janji pernikahan kudus di hadapan Tuhan, baik Calvin dan juga Aprilia. Tuhan, sertailah kehidupan rumah tangga mereka, tuntun dan bimbinglah mereka, sehingga Bapa, kehidupan rumah tangga mereka mampu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kiranya kesetiaan dan kasih dari sorga yang senantiasa mereka miliki satu dengan yang lain, sehingga Bapa, nama-Mu terus dipermuliakan dan mereka hidup dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih buat semuanya, terlebih untuk acara pesta adat yang akan dilaksanakan pada siang hari di tempat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang terus memberkati setiap rangkaian acara demi acara, sehingga kedua belah pihak, baik keluarga hamba-Mu Bapak Ibu Ina Yuven Tapenau dan juga orang tua dari Calvin, senantiasa boleh melaksanakan, melangsungkan acara adat hari ini dengan kesepakatan, dengan damai, dan dengan satu hati di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Ama Yuven, terus berikan dia kesehatan yang baik, berikan dia umur yang panjang, sehingga kehidupan keluarga hamba-Mu terus diberkati dan dalam lindungan dan lawatan kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga, setiap kami jemaat Tuhan yang telah hadir di tempat ini, yang boleh menyaksikan pemberkatan kudus buat kedua anak kami, saudara kami di tempat ini. Kiranya kami masing-masing juga Tuhan senantiasa menjaga, memupuk keharmonisan di setiap rumah tangga kami masing-masing, sehingga setiap kehidupan keluarga Kristen mampu menjadi berkat dimanapun kami berada, dan setiap kehidupan kami menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapa. Dalam setiap persembahan kami, persembahan tubuh jiwa raga kami, persembahan pujian dan doa kami, persembahan materi kami, kiranya menjadi dupa yang harum yang berkenan di hati Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, kami percaya bahwa penyertaan yang sempurna dari Tuhan, kiranya itu yang menyertai kehidupan kami. Mulialah Engkau atas kami Bapa, dari sekarang sampai Maranatha, Allah datang yang kedua kalinya. Dalam Yesus kami berdoa, serta yang telah mengajarkan kami berdoa, kita sama-sama mengucapkannya.
adalah kehendak-Mu, di seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera, dan jadilah keluarga bahagia serta teladan di tengah dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Memohon kepada Allah lain untuk berdiri tempat. Banua yang Kristo Prostan BKB, Akta Perkawinan nomor 029287 PBBMS BKB 7 Romawi 2025. Banua yang Kristo Prostan BKB menyatakan bahwa laki-laki nama Calvin Jakarta, tempat lahir Sisi Maomo, tanggal lahir 8 Februari 2001, anak dari ayah Desman Jakarta, ibu Sarine Haifa, tanggal sini 12 April 2015 di jemaat BKB Jemaat Hawaii, besok 31 BKB. Mempelai perempuan nama Aprilia Eka Krisdayanti Tafnaro, tempat lahir Sibolga, tanggal lahir 13 April 2000, anak dari ayah Kaninudin Tafnaro, ibu Yunilia Diawa, tanggal sini 14 Juni 2015 di jemaat BKB Jemaat Sibolga, resort 48 BNKB. Keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Juli 2025 di gereja BNKB Jemaat Sibolga, resort 48. Firman Tuhan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius pasal 19 ayat 6b. Bakul yang fabadiniha ni fabawa lawakan. Mataio fajr jiwa ngawasi ulebe. Dikeluarkan di Gunung Sidoli pada tanggal 20 Juni 2025. Pelayan yang melayani Ibu Pendeta Suwarni Herniawati Lambanua SPH. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Nia Kristo Protestan BPHS BKB. Deporus Bapak Pendeta Otorite Daki STH MSI ditandatangani. Sekretaris Umum Bapak Pendeta Yaman Jega STH PP ditandatangani dan dicap stempel. Demikian akta perkawinan. Kami mohon yang hormat kepada Pendeta Jemaat untuk dapat menyerahkan kepada kedua mempelai. Ada suatu lebar atas semua lagi bahwa masih ada perbuatan kita. Perbuatan pemberkatan nikah telah selesai dan kami undang Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti acara resepsi atau acara adat di lantai dasar. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menyertai kita semua. Salam.
sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan berbahagialah dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Acara tradisi sangkur pora pernikahan Pratu Kelvin Jendrato dengan Aprilia Eka Krisdayanti Tapanau, Sabtu 26 Juli 2025 dimulai. Yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri sesi pernikahan Pratu Kelvin Jendrato dengan Aprilia Eka Krisdayanti Tapanau. Pada kesempatan ini pula, kami prajurit TNI Angkatan Darat akan mempersembahkan acara kebanggaan kami, yaitu acara tradisi sangkur pora. Hadirin yang kami muliakan, acara tradisi sangkur pora yang kami persembahkan ini merupakan pelambang dan kebahagiaan bagi kami, prajurit TNI Angkatan Darat, dalam mengantarkan rekan kami menempuh kehidupan yang baru. Adapun maksud dan tujuan dari acara yang sudah menjadi tradisi kami agar tetap menjalin hubungan ikatan batin yang kuat antara rekan abang dan adik. Di samping untuk mengantarkan rekan kami menuju pintu gerbang dan mengarungi kehidupan yang baru sebagai suami istri yang berbahagia.
Acara tradisi Syukur Pora dimulai. Hadirin mohon berdiri.